Podcastnya Inakraf. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu yang istimewa. Yang pertama adalah Mas Nur Salam dari Kainesia. Yang satunya lagi tentu saja the one and only Mas Dani Lista dari Indigo Territory, dan juga beliau ini presiden pertamanya Denim Enthusiast. Ya. Selamat datang Mas Dani dan Mas Salam. Halo. Mungkin rasanya nggak lengkap jika perkenalannya hanya dari saya. Silakan Mas Salam. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Nur Salam, founder dan CEO dari Kainesia. Kainesia adalah salah satu brand lokal yang fokus untuk mengenalkan kain tenun Indonesia. Jadi dari produk kain-kain khas dari Sumatera Utara sampai Papua, sampai dibuat dalam bentuk bajunya, aksesorisnya dan sebagainya, kita pengen mengenalkan kain tenun. Oh, berarti benar-benar kumpulan kain tenun dari daerah-daerah gitu ya, Mas ya? Betul. Oke, dimulai dari kapan sih Mas ini, Mas? Dimulai dari tahun 2017, pas masih waktu kuliah. Di saat itu sering berkunjung ke daerah timur, just tip awalnya. Oke. Just tip kain tenun sampai akhirnya keterusan, dan ternyata dari Kainesia ini mempertemukan saya dengan banyak penenun, dan lahirlah si Kainesia karena pengen mengenalkan kain tenun Indonesia itu, Mas. Oke, Gitu. keren. Ini buat teman-teman bisa langsung follow IG-nya. Kainesia. Kainesia doang, Kainesia. Bisa di-follow langsung. Oke, yang berikutnya adalah Mas Dani. Silakan Mas Ganteng. Sore guys, saya Dani dari komunitas Denim Enthusiast. Jadi lebih ke arahannya orang-orang yang suka denim, suka warna biru, yang suka katun itu kita suka kumpulin jadi satu tempat, terus kayak kita ngopi atau ngebahas tentang produk-produknya lah gitu, atau apa ya, kayak yang lagi happening apa sih gitu-gitu sih Mas. Ya pokoknya intinya tentang denim lah. Sama ada brand juga, tapi ya lebih ke komunitas aja sekarang. Brandnya namanya apa, Mas? Brandnya Indigo Territory di Bogor. Oke, Ya. bisa follow, teman-teman bisa follow di Indigo Territory, O-nya 2 ya agak. Ya. R-nya 2. O-nya 2. Mungkin O-nya dicek di Indigo followingnya Territory. Oke. Craft Denim aja ya. Ada kayaknya Mas, kita kan follow-follow. Ada banget ya. Iya. Iya. Oke, makasih. Jadi di sini kita nggak akan ngebahas brand, kita nggak akan ngebahas produksi, tapi kita akan ngebahas tentang Inakraf. Jadi Mas Dani ini selaku founder dari Denim Enthusiast, dan sekarang juga Denim Enthusiast ini dipegang teman-teman juga ya, nggak hanya Mas Dani sendiri. Beliau ini sering banget datang ke Inakraf dari dulu banget ya, dari beberapa tahun yang lalu ya Mas. Sebelum Covid ya Mas? Sebelum Covid ya, iya. dari sebelum Covid. Nah, sebenarnya yang pengen kita bahas di sini adalah dari tahun ke tahun nih Mas Dani. Menurut Mas Dani ini ada hal yang perlu teman-teman ketahui nggak sih dari anak-anak denim sendiri atau dari Gen Z dan milenial lah? Karena sebelumnya kan Inakraf ini kayak anak muda malas datang gitu kan. Nah sekarang kita bisa lihat udah mulai banyak anak muda yang ada di sini. Mungkin Mas Dani bisa ngasih masukan dan pandangannya. Sebenarnya awalnya tertarik ke datang gitu ya ke Inakraf ya, pertama karena ketemu Mas Asfa. Kedua tuh karena sebenarnya masih banyak banget bukan produk ya Mas, apa ya sebutannya, kayak output dari orang-orang yang emang ada di Indo gitu, dari kreatifnya gitu. Banyak banget kain selain denim gitu yang ternyata tuh dilihat aja tuh enak gitu, apalagi diulik. Jadi seru deh main ke Inakraf. Maksudnya kan di Inakraf juga mungkin dari ujung ke ujung Mas ya, dari Aceh sampai ke Papua tuh itulah ada kain-kain macam-macam, ada produk macam-macam gitu kan. Jadi dan itu tuh seru aja ngeliatnya karena beda-beda gitu Mas. Daerah ini bentuknya begini, daerah ini bentuknya gini gitu. Terus ada yang pewarnanya misalnya kalau denim kan indigo lah ya, biru. Ternyata selain biru tuh ada yang lucu ya, ini misalnya kuning atau merah. Oh ini terbuatnya dari apa ya gitu, banyak banget yang ilmu baru lah. Maksudnya kalau saya di dunia denim kan, apalagi denimnya raw ya. Iya. Itu tuh
mungkin ngelihatnya tuh ke kaku apa enggak atau nanti fadingnya gimana gitu. Ternyata jauh, maksudnya itu hanya apa ya? Hanya kecil sih Mas. Maksudnya masih Apanya banyak. nih yang kecil nih? Maksudnya ternyata tuh selain denim tuh maksudnya selain kaku dan fading gitu, ternyata tuh denim itu turunannya banyak banget gitu. Bisa ke kain warna biru yang lain gitu, misalnya yang produk Mas Asfa gitu kan. Atau juga kain-kain yang warnanya selain biru dan keren gitu. Oke. Jadi intinya Mas Dani datang ke sini itu untuk jalan-jalan, untuk ngelihat produk yang banyak banget dari seluruh Indonesia pada kumpul di sini kan. Iya. Nah, dan sekarang ini tadinya memang dulu isinya kan di sini ibu-ibu pejabat, terus ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai berevolusi kali ya. Iya. Dan banyak anak muda juga yang datang ke sini. Jadi sebenarnya oke juga kalau teman-teman datang ke sini ya. Mungkin di Inakraf selanjutnya, dan bisa juga kita bikin program mungkin Mas Dani sama Denim Enthusiast nanti di sini. Mungkin ya kapan-kapan. Iya. Ya aktivasi itu sebenarnya perlu ya, apalagi ya gimana ya, maksudnya harus saling ini ya, saling Support. ngisi gitu ya. Oh, iya. Iya. Untuk ya sebutannya ngisi aja lah, kalau kolaborasi terlalu expert kayaknya ya, maksudnya ya support gitu sih. Ya oke. Terima kasih Mas Dani. Sekarang ke Mas Salam nih. Mas Salam ini kan udah pernah juga ikut Inakraf, kemudian juga selalu ketika ikut Inakraf ini selalu jalan-jalan di seluruh JCC ini, entah sih ngapain nih. Makanya coba deh Mas, komentarnya Mas Salam dengan Inakraf on Oktober yang sekarang ini dengan tema Youth, komentarnya apa Mas? Oke, selain memang akhirnya sebagai peserta ya Mas, saya datang ke Inakraf kan salah satunya adalah bertemu dengan para penenun, silaturahmi, dan di sini benar-benar cari inspirasi dan benar-benar membuat refreshment dari ide-ide baru dari Indonesia Barat ke Timur itu kan selalu ada, dari Sumatera sampai Papua itu semuanya ada. Jadi kalau teman-teman milenial dan Gen Z yang nggak pengen jauh-jauh ke daerah, pengen lihat karya seni daerah, kesini tuh udah sangat cuci matable banget lah ibaratnya Mas. Jadi kayak nggak perlu tiket mahal untuk ke daerah, tapi bisa ketemu orang langsung daerah, dapat ceritanya langsung dari orang daerah. Mau tanya tentang tenun, tanya tentang pahatan, tanya tentang craft apapun kan ada di sini semuanya. Iya. Nah bahkan sekarang kemasannya kan udah banyak yang diajak untuk para kreator muda. Jadi kan ada teman-teman anak muda nih yang punya brand dan juga kreator-kreator muda tuh diajak nih dimasuk di Inakraf. Itu kan yang membuat jadi suatu hal yang baru ya, angin segar baru buat teman-teman muda yang ayo nih kita ikutan bareng-bareng melakukan satu aktivasi di satu tempat, memperkenalkan kreasi kita ke Jakarta, ibaratnya begitu kan. Nah itu yang menurut saya sangat membuat kolaboratif ekosistem ini, membuat bareng-bareng akhirnya gitu. Tidak melihat di sini, nggak ngeliatan kompetisi untuk saling berebut pasar akhirnya malah. Jadi malah benar-benar kita bareng-bareng untuk bisa mengenalkan kreasi kita masing-masing gitu. Jadi ya kalau teman-teman yang mungkin sedang merintis usaha dan juga para pelaku usaha di luar sana yang mungkin masih belum kenal Inakraf dan bahkan mungkin kayak udah kenal tapi belum datang. Jadi dulu awalnya saya malah benar-benar datang duluan, survei, oh ternyata seru banget ya Inakraf. Acaranya paling mungkin menurut saya ini paling gede untuk acara craft dan seni lah gitu, untuk yang baik itu jualannya atau mungkin pamerannya. Sehingga ketika misalkan teman-teman takut berjualan dulu di sini, ya seenggaknya datang dulu, lihat dulu inspirasi teman-teman yang datang dari daerah dan sebagainya. Bahkan kalaupun teman-teman pengen berkesempatan datang ke sini dengan istilahnya berjualan dengan tidak mengeluarkan pengeluaran, banyak stand-stand yang diaktifasi oleh para BUMN dan sebagainya yang kita bisa jadi binaannya dan gratis. Kayak gitu kan juga bisa lewat masuk ke sana kayak gitu. Betul. Ya, oh baik Mas Salam. Jadi
Sebenarnya saya ngajak Mas Dani dan Mas Salam di sini nih, kita buat ngelihat apa sih sebenarnya. Mas Dani kan anak mudanya di Jakarta nih, Bogor, Jakarta dan sekitarnya, eksis banget nih dia nih. Nah kalau Mas Salam ini dari daerah, dari mana Mas Salam? Jogja, dari Dari Jogja. Jogja. Nah kalau di Jogja tuh kan seperti kita tahu Jogja ini kan kota pelajar, terus kota produksi juga. Saya coba mau ngelihat apa namanya reviewnya aja sih tentang Inacraft, tentang kegiatan berpameran dan berjualan ini. Karena kalau di Jakarta nih anak-anak budaya juga sama kreatif, dan ada beberapa event yang cukup mencuri perhatian. Kalau dulu kita rajin banget ikutan, kalau saya nggak ikutan sih. Ada event namanya Wall of Age, the biggest denim exhibition in Southeast Asia, dan makanya saya pengen coba tanya ke Mas Dani sebagai denim enthusiast, kayak di Wall of Age itu, terus kita ngapain aja sih, dan kemudian saya juga yang sangat mencuri perhatian nih, yang baru apa Mas, Raw Club ya? Oh iya. Ada Raw Club. Iya, Nah, mungkin kita di sini juga butuh belajar ke Raw Club dan Wall of Age. Nah, makanya tolong dong Mas ceritain sedikit tentang Raw Club. Kayak Oh, nggak di dalam sih itu, Mas, nggak di Mas. dalam, tapi kan teman-teman juga kan yang bikin, nggak Iya sih. apa-apa. Oh, iya. Kita sama-sama saling support. Raw Club ya? Raw Club dan Wall of Age tentunya. Oh, oke. Mungkin dari Wall of Feds dulu kali ya Mas. Oke, ya? oke. Kalau Wall of Feds tuh saya sebenarnya kan bukan orang lama ya, maksudnya baru-baru datang ke Wall of Feds itu 2017, 18 Oke. gitu. Ya intinya sih diawali dengan acara kolektif sih Mas, dari kolektifan, banyak brand-brand baru di sana, dan akhirnya kan dia setahun sekali ya. Jadi setiap tahun ternyata brand-brand yang dulunya kolektif, yang dulunya ya cuman mungkin baru dagang lah gitu, per tahun tuh akhirnya naik, dan akhirnya mereka ini jadi core di di denim Indo lah, khususnya yang raw, yang denim tebal yang raw gitu. Dan akhirnya si brandnya ini dan Wall of Feds malah jadi saling bantu aja Mas, lewat marketnya mereka masing-masing gitu. Iya. Ya, jadi sebenarnya sama kayak kita ini juga saling berkumpul, ada marketnya masing-masing. Iya. Cuman yang salut adalah berkomunal atau berkomunitas ini nggak saling senggol-senggolan. Dan satu yang mencuri perhatian saya banget adalah teman-teman di Raw Club. Raw Club ini saya pengen banget ikut eventnya kapan-kapan kalau bisa. Ini sebenarnya kemarin diajak juga sama teman-teman, cuman waktunya ngepasin banget sama Inacraft ini kan. Iya. Jadi Harus memilih ya. harus bisa. Nextnya mungkin saya pengen ikut. Dan yang paling penting itu adalah kita kan pelaku nih. Mas Dani ada di komunitas dan tahu pasar banyak nih. Nah, yang paling mencuri perhatian saya adalah Raw Club hebatnya adalah dia meregenerasi nggak hanya pelakunya, pasar. Oh Nah, mungkin boleh sedikit diceritain Mas. Saya kan belum pernah datang langsung nih. Iya. Katanya dengar-dengar ada teman-teman yang usia muda yang juga ada di sana. Caranya gimana sih Mas tuh Mas? Jualan. Yang ada di sana, teman-teman datang. usia muda yang Oh, pengurus. Peserta. dari teman-teman yang SMP, SMA. Oh iya. Jadi ceritain dikit, Mas. kalau di dunia raw denim itu ya pasti regenerasi lah ya di sini juga gitu kan Mas, karena kayak tadi yang Mas bilang dulu kalau di Inacraft itu yang datang lebih ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang pejabat gitu kali ya dalam tanda kutip. Nah sekarang udah transisi ke anak-anak yang emang seumuran saya gitu, atau Emang Mas Iya. umurnya berapa? 21 cek. Iya. Yang maksudnya akhirnya transisi ke umur yang lebih muda gitu ya. Begitupun di raw denim dulu mungkin ya, sekarang mungkin dari anak-anak yang masih sekolah pun udah tahu infonya, udah mau belanja, udah mau datang, udah mau berkomunitas gitu di sana gitu. Dan akhirnya setiap ada event, ada event ini nih, ya mereka mungkin pertamanya masih takut gitu ya buat datang, masih
nanti gue ketemu siapa ya gitu kalau misalnya dari perspektif dia. Ya itu sih mungkin ya, tapi akhirnya mereka datang terus kenalan di sana kan, dan untuk event-event berikutnya ya mereka lebih enak untuk datang aja gitu. Iya. Kita nggak ngomong jualan dulu deh, karena kita ngomonginnya ngeguyup dulu gitu. Oh iya. Iya, Oke, iya. baik. Iya, itu keren sih, keren banget karena bisa bikin skopnya jadi lebih luas dan Iya. bisa dibilang masa depan denim Indonesia udah aman ya. Iya, karena iya sih ya. Karena maksudnya ya itu kan mereka kan next generation ya, mungkin saya 20 tahun lagi udah beda mungkin ya Iya, fokusnya. Sementara mereka kan 20 tahun lagi mungkin udah punya brand atau jadi apa gitu, dan Iya. jangan kan 20 lah, 5 tahun ke depan gitu Iya. kan. Iya. Jadi harusnya sih aman ya gitu. Tinggal di mungkin bukan dibina ya. Maksudnya kita sebagai komunitas, dan mungkin komunitas ini kan dekat ke brand. Mungkin PR kita tuh tinggal ngasih sesuatu produk atau knowledge yang akhirnya bisa dihargai sama mereka dan dipakai dengan setiap hari itu dengan bangga gitu. Iya. Gitu sih. Iya. Iya. Very good. Kita apresiasi buat Wall of Face dan Raw Club. Iya. Sekarang dari Mas Salam nih, Mas Salam. Masalah terbesar yang saya temui juga sebagai pelaku dan sebagai peserta pameran adalah orang-orang sekarang udah jarang banget yang mau pakai tenun. Kalau denim is okay lah. Semua orang pakai denim, dari yang muda sampai yang tua banget tetap masih punya denim ya kan. Gimana dengan tenun? Apalagi tenun yang Mas Salam pakai ini, yang Mas Salam salurkan adalah tenun-tenun tradisional dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke nggak? Iya. Ya, Oke. Gimana Mas itu? Masalah itu gimana tuh? Oke, mungkin Indonesia punya strategi atau mungkin cara untuk mengenalkan tenun ke anak muda dengan beberapa pendekatan. Yang pertama dengan produk-produk yang bisa mereka pakai keseharian, yang dirasa yang tadinya mungkin mereka merasa kalau pakai tenun itu sesuatu hal yang berat dalam tanda kutip, itu hal yang budaya banget atau hal yang adat banget, itu menjadi suatu hal yang biasa aja. Jadi kayak misalkan dipakainya outer, dipakainya dalam bentuk aksesoris, gelang dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka merasa ternyata tenun itu bisa dipakai buat keseharian ya. Bahkan dulu pas awal Indonesia mengenalkan tenun, itu dipakai untuk selimut kekinian naik gunung. Selimut kekinian. Nah, Ponco. Jadi kalau Mas tahu ada tren pas waktu naik gunung banyak orang foto Iya. pakai kain-kain tenun. Iya. Itu kan dulu banyak influencer yang memang akhirnya pas saya masih backpacker ke Bali naik Gunung Agung dan sebagainya, itu kan selain buat selimut, ternyata kalau di foto estetik. Oke. Dan itu ternyata nggak bisa dilakuin untuk batik yang saya lihat ya. Ya. Jadi ternyata tenun punya unsur ternyata dibawa ke adventure, dibawa buat sesuatu yang nongkrong, itu tidak membuat branding. Mau kondangan nggak? Oh iya. Kamu mau kondangan kemana? Iya, Atau iya. kamu mau arisan atau apa gitu? Iya, Iya kalau lagi. juga sih kondangan pakai begini Iya, ya. iya. Betul. Maksudnya tapi tenun ini kayak bisa dipakai untuk yang tidak formal dan formal juga. Oke. Kayak gitu. Jadinya makanya dipakainya ke kimono ataupun bahan kain tenun dipakai buat selimut kekinian di gunung pun ternyata banyak yang memakainya, dan di situ akhirnya pendekatan ke anak mudanya itu dapat. Oh, oke. Gitu. Bahkan sekarang kita mencoba untuk mengenalkan tenun itu dengan motif-motif kontemporer. Kan juga batik atau apa kan banyak yang udah geometris, yang kontemporer tidak berat gitu kan. Nah, akhirnya itu yang dilakukan agar anak-anak muda itu bisa kenal tenun dulu, sampai akhirnya setelah ternyata unik dan bisa dipakai untuk acara apapun, mereka akhirnya bisa repeat. Jadi yang awalnya kita survei, Mas. Iya. Kamu punya batik berapa sih di lemari? Misalkan katakan dia punya 4 atau 5 atau bahkan lebih, karena buat kerja, buat kondangan, buat tunangan, buat acara apapun. Tapi kalau ditanya tenun, dia nggak punya, bahkan punya paling 1. Setelah itu nggak bakal repeat lagi. Nah, padahal tenun bisa didampingkan dengan ya sama halnya kayak batik. Mungkin anggapannya tenun itu tebal, tenun itu sangat adat banget. Nah, itu yang perlu digeser dan dikenalkan. Makanya
Kak Indonesia mencoba untuk mengenalkan yang khas daerah, tapi juga kontemporernya kita kenalkan juga agar bisa menjadi bareng-bareng lah. Oke. Misalnya begitu. Itu Oke. sih yang salah satunya, dan mengenalkannya lewat media sosial Oke. dengan para influencer yang juga membuat lebih cepat dan lebih menjangkau lebih banyak anak-anak muda lainnya, biar nih lo tenun, nih lo biar teman-teman punya opsi kain khas daerah juga yang selain batik buat acara ataupun buat nongkrong pun itu oke kayak gitu. Oke, baik. Makasih Mas Salam. Ngomong-ngomong media sosial nih, Mas Salam ini adalah orang yang sering dipanggil atau sering menjadi pembicara untuk acara-acara pelatihan digital marketing. Jadi mungkin bisa tanya-tanya, mau Instagram Centang Biru juga silakan bisa tanya ke Itu Mas bisa Salam. ya? Bodoh. Bisa. Wani Piro. Bisa banget ke Mas Salam. Terus ya akhirnya kita sampai pada pertanyaan terakhir mungkin. Saya nggak akan tanya kesan lagi, saya tanya pesannya nih buat kita penyelenggara Inacraft atau pameran-pameran sejenisnya. Apa sih Mas yang bisa digali lagi menurut kacamata Mas Dani Untuk peserta dan panitia. untuk kita sebagai penyelenggara? Ya, untuk barengan lah ya. Ya, yes, siapapun itu sih yang mau bikin pameran semacam ini. Wah, kalau misalnya Inacraft ya, mungkin. Tapi kan sekarang udah ada yang tenan untuk anak muda ya, dalam tanda kutip ya. Ada Ini kan. banget ya. Kali Iya, ini iya. ada di main lobby ikonnya Iya, iya. anak-anak Itu- muda nih. Maksudnya dengan ada satu section yang anak-anak muda untuk bisa punya apa sih, ngejual produk lah ya Mas ya, buka tenan gitu, itu Iya. mulai ngebuka sih. Maksudnya ya ini udah tahun keberapa berarti Mas? Ini baru Ini pertama, ketiga, kedua ya? Oh, ini ketiga ya? Udah ketiga Ya nih. maksudnya udah 3 kali berjalan kan, berarti ya makin rame lah ya harusnya ya. Jadi ya naikin anak-anak, maksudnya umuran-umuran saya untuk ternyata dagang enak ya gitu, misalnya punya produk sendiri tuh enak ya. Diterima ya sama masyarakat gitu, apalagi ternyata yang kunjungin stand saya ibu-ibu lagi gitu. Iya. Kok bisa sejauh ini? Pasti kan ada kayak gitunya gitu. Dan ya mungkin ya lebih ini aja sih Mas, mungkin kalau saya kan lebih ke yang jualan-jualan yang stand anak muda ini kan, jadi harusnya sih mungkin bisa lebih disorot aja Mas ya gitu. jadi lebih dapat highlight. Ada gitu mungkin ya. terus ada KOL anak-anak gaul Jakarta gitu, Oke. ajakin ke sini Oke. gitu kan. Ini udah ada. Yang lebih kompeten lah, kalau saya kan Iya. ya yang cakep gitu kan, atau apa, maksudnya untuk narik juga kan. Dan kebetulan si eventnya Inacraft ini menurut saya yang dari Bogor yang tadi naik kereta gitu, ini rada lusuh lagi di kamera, sorry. Aksesnya gampang ya, maksudnya sekarang event tuh kok akses rada susah ya gitu. Maksudnya Iya. harus, maksudnya ya kalau di sini tuh asik aja gitu, terus dingin gitu kan. Sebenarnya event sih yang bikin enak tuh suasana di dalamnya gitu. Kadang-kadang event panas gitu kan, Iya. Oke. kurang lagi gitu kalau bahasa anak mudanya. Jadi Panas kayak duit ya, Mas. iya, udah mau panas, ngobrol gitu kan. Kalau ini kan adem gitu, makanan deket gitu-gitu sih. Jadi ya mungkin kalau misalnya nanti next kapan ya, tahun depan ya Mas? Enggak, nanti kita akan ada lagi Inacraft yang klasik atau Inacraft reguler sebelum bulan puasa. Oh iya, di Ya. sini juga. Di sini juga. Iya, maksudnya mungkin Dan itu jumlah pesertanya lebih banyak lagi. Kali Iya, ini iya. kita 800-an. Yang nanti ini bisa sekitar 1.200 sampai 1.400. naiknya buset 40%-an ya Mas. Iya. Iya. Ya itu sih, maksudnya ya orang kesini aksesnya gampang lah. Maksudnya akses sudah gampang, tinggal ya KOL. Ini KOL. Oke, baik, Iya. baik. Gitu Terima aja kasih sih. masukannya Mas Dani. Ya. Mas Salam. Oke, salah satunya mungkin memang tadi benar, brand ambassador atau KOL-nya si Inacraft itu menurut saya memang jadi salah satu representatif biar anak-anak muda lainnya. Karena kalau saya pun ngajak teman-teman sekitar ya Mas, yang di Jakarta juga, yang follow Kainesia ataupun follow saya, terus Lam kamu di JCC ya gitu. Pas datang ke sini, oh ternyata ada acara segede ini ya. Dia baru tahu, dan istilahnya kan harusnya ada representatif anak-anak muda juga yang
mengasih tahu nih kalau ada pameran craft terbesar se-Asia Tenggara Iya. mungkin ya, Iya, salah iya. satunya mungkin, dan Iya. bener-bener ngasih tahu kalau seunik apa sih pameran ini daripada yang lainnya begitu ya. Itu butuh bener-bener diperbanyak, dan bahkan mungkin para pelaku-pelaku atau influencer ini barangkali diajak tidak harus dibayar dalam tanda kutip ya, pasti maulah untuk memperkenalkan ini Iya. gitu ibaratnya. Iya. Dan selain itu mungkin kalau yang saya bayangkan dan saya coba ikut event-event di Jakarta atau di tempat lain ya Mas, ada magnet traffic yang menurut saya yang bakal bisa ngajak anak muda banget gitu. Jadi contoh ada salah satu event di Jogja lah yang menurut saya tuh dia pintar banget untuk ngajak anak muda. Salah satunya mungkin akhirnya magnet trafficnya adalah artis yang ada konser kecilnya Oke. gitu misalkan. Setuju banget. Dengan konser kecil yang katakanlah mungkin ngundang Kunto Aji kah, atau ngundang artis-artis yang itu anak Gen Z banget atau yang lagi tren sekarang lah gitu. Ya, oke. Artis siapa yang trafficnya tuh bener-bener ini pasti kalau yang datang tiketing untuk anak mudanya itu pasti ratusan bahkan ribuan nih yang bakal datang gitu kalau artis A yang datang. Dan itu dipakai buat salah satu pameran juga yang akhir tahun, dan datengin trafficnya bener-bener bisa banyak tuh Mas, walaupun Oke. memang akhirnya tidak semuanya tuh buyingable ya, maksudnya tapi minimal kan dia akhirnya tahu nih brand-brand lokal yang lagi pameran, tapi datangnya walaupun untuk motivasinya adalah lihat si artisnya atau konsernya ya, Ya, tapi itu yang menurut saya akhirnya jadi traffic generator untuk narik. Nah itu kan yang saya lihat di Inacraft ini belum ada sesi yang seperti itu, yang barangkali yang didatangkan mungkin barangkali dia harus yang artis nasional bener-bener yang pop banget, tapi malah yang juga punya tradisional. Oke. Kayak misalkan kan ada angklung Mansyur, Mansyur itu kan yang dari Bandung, dia pakai angklung tapi EDM, dan followernya pun anak-anak muda yang senang DJ tapi ada angklung unsurnya misalkan begitu kan. Oke. Nah itu yang Ya. jadi salah satu yang terpikir kalau datengin traffic generator yang seperti itu, mungkin datengin masa juga ke anak-anak mudanya gitu. Oke, siap. Dan aktivasi apa namanya pelatihan yang kayaknya udah ada tapi kayaknya belum tersebar. Ini kan hall semua dipakai ya Mas, Iya. assembly, Iya. main hall sampai hall B, tapi yang activationnya hanya di beberapa titik. Yang aku rasa ketika misalkan di salah satu pameran aku ngeliat ada nih yang aktivasinya tidak harus semuanya dari craft, tapi misalkan cara bikin parfum wangi lokal Indonesia. Anak-anak muda tuh banyak loh Mas yang tertarik, dan bahkan aktivatornya untuk ngajak kolaborasi juga banyak yang brand-brand di sini kok yang mereka mau ngajarin juga untuk aktivasi. Nah itu tuh aktivasi kecil-kecil, cuma butuh space kecil tapi banyak yang tertarik untuk aktivator event-event yang kayak gitu. Itu yang menurut saya juga butuh ada inovasi event-event kecil kayak gitu. Bahkan kalau mau datengin ibu-ibu yang punya anak, ada lomba menggambar budaya Indonesia kali atau apa, kan juga itu akhirnya bawa traffic ya. Iya, kayaknya besok panitianya masalah aja nih. Gitu. Ya itu bisa, yang terpikir ketika misalkan aktivasinya akhirnya tidak hanya pameran untuk yang jualan aja Mas. Kayak gitu kan, dan sebanyak segede ini hall, kalau disempatkan ini kan salah satu ini ya di aktivasi untuk podcast. Nah, aktivasi-aktivasi lain yang akhirnya bisa jadi magnet-magnet lainnya itu bisa banget tuh. Gitu. Itu mungkin yang terpikir Mas. Oke, baik. Makasih Mas Salam. Ya, jadi ya benar sih. Terima kasih masukannya. Tadi berarti kita butuh KOL, kita butuh live music untuk jadikan magnet dan aktivasi-aktivasi lainnya. Oke, baik. Seperti itu ya perjumpaan kita kali ini dengan Mas Salam dan Mas Dani. Jangan lupa follow kita juga. Follow craftdenim.id, Indigo Territory dan Denim Enthusiast. Indigo Territory ya. Kainesia. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.